Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuat video tentang laporan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Pendahuluan pertama, 1.1 latar belakang. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan merupakan bertambahnya jumlah dan besarnya sel di seluruh bagian tubuh yang secara kuantitatif dapat diukur atau suatu peningkatan dalam berat atau ukuran dari seluruh atau sebagian dari organisme. Sedangkan perkembangan merupakan bertambahnya fungsi alat tubuh yang dapat dicapai melalui tumbuh kematangan dan belajar atau peningkatan kemahiran dalam penggunaan tubuh. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang saling berhubungan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang meliputi faktor genetis atau hereditas dan faktor fisiologis, sedangkan faktor eksternal atau faktor lingkungan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut, yaitu dari lingkungan atau ekosistem. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah cahaya. Cahaya yang dibutuhkan tumbuhan tidak selalu sama pada setiap tanaman. Ada jenis-jenis tumbuhan yang memerlukan cahaya penuh dan ada pula yang memerlukan remang-remang untuk pertumbuhannya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Namun teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika kita belum mengetahui kebenaran pada lingkungan kita. Selain itu, masih banyak siswa dan siswi yang belum dapat menjelaskan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Untuk itu, saya mengadakan penelitian untuk lebih mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut. Dengan berlandaskan teori tersebut, di dalam penelitian ini, saya akan mengamati pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau. 1.2 Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu 1. Adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? 2. Bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau? 1.3 Hipotesis. 1. Cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, yaitu menghambat pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Tumbuhan biji kacang hijau yang berada di lingkungan yang intensitas cahayanya berbeda akan menghasilkan tinggi yang berbeda. Tumbuhan biji kacang hijau di tempat gelap akan lebih tinggi daripada tumbuhan biji kacang hijau yang berada di tempat terang atau bercahaya. Namun memiliki perbedaan morfologi meliputi keadaan akar, batang, dan daun tumbuhan kacang hijau. 1.4 Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian karya tulis ilmiah pengaruh cahaya terhadap tumbuhan dan perkembangan kacang hijau ini adalah 1. Untuk mengetahui pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya. 1.5 Manfaat penelitian. 1. Manfaat untuk saya. Dengan adanya penulisan karya tulis ilmiah ini dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan bagi saya tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya. 2. Manfaat untuk membaca. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan berbeda intensitas cahayanya, sehingga menanam kacang hijau dengan intensitas cahaya yang tepat. 2. Metode penelitian. 2.1 Variabel percobaan. 1. Variabel bebas, yaitu cahaya matahari. 2. Variabel terikat, yang diberikan tetap sama, yaitu air dan media tanam serta morfologi kacang hijau. 2.2 Alat percobaan. 1. Polybag hitam, 2. mistar, dan 3. kertas. 2.3 Bahan percobaan. 1. Biji kacang hijau, 2. tanah, dan 3. air. 2.4 Cara kerja. 1. Merendam biji kacang hijau selama 18 jam. 2. Menyediakan 2 buah polybag
yang diisi dengan tanah berkualitas sama. 3. Meletakkan 5 biji kacang hijau ke dalam polybag. 4. Memberi label A2 pada polybag yang akan diletakkan pada tempat terang dan label B2 untuk tempat gelap. 5. Untuk tempat gelap, agar terhindar dari cahaya matahari, tutup dengan kardus. 6. Menyiram kacang hijau setiap hari. 7. Mengukur dan mengamati setiap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau setiap harinya. 2.5. Waktu dan tempat. Tempat di rumah. Waktu hari Rabu tanggal 29 Juli sampai Selasa 4 Agustus 2020. 3. Hasil dan pembahasan. 3.1. Data hasil penelitian. A. Tempat terang. 1. Label 1. Tabel pertumbuhan hari ke pertama. Pertumbuhan pertama, hari pertama 0,00, kedua juga 0,00, ketiga juga sama ke 0,00, keempat juga sama 0,00, kelima juga sama 0,00. Rata-ratanya juga sama 0,00. Yang hari kedua, pertumbuhan pertama 0,80, pertumbuhan kedua 0,80, pertumbuhan ketiga 0,80, pertumbuhan keempat 0,80, pertumbuhan kelima 0,80, dan rata-ratanya 0,80. Hari ketiga, pertumbuhan pertama 2,70, pertumbuhan kedua 2,65, pertumbuhan ketiga 2,60, pertumbuhan keempat 2,70, pertumbuhan kelima 2,65. Rata-ratanya 2,66. 4. Hari keempat 7,20, pertumbuhan pertama, pertumbuhan kedua 7,30, pertumbuhan ketiga 7, pertumbuhan keempat 7,30, pertumbuhan kelima 7,30, pertumbuhan kelima 7,30, rata-ratanya 7,22. 5. Hari kelima 12,20, pertumbuhan pertama 10,94, pertumbuhan kedua 9,50, pertumbuhan ketiga 12,12, pertumbuhan keempat 11,35, pertumbuhan kelima 11,9, rata-ratanya. Hari ke-6 13,30, pertumbuhan pertama 14,50, pertumbuhan kedua 12,20, pertumbuhan ketiga 14,20, pertumbuhan keempat 15,40, pertumbuhan kelima, rata-ratanya 13,92. Ketujuh, hari ketujuh terakhir 14,50, pertumbuhan pertama 18,18, pertumbuhan kedua 14,50, pertumbuhan ketiga 16,30, pertumbuhan keempat 17,40, pertumbuhan kelima 16,14, rata-ratanya. 2. Tabel perkembangan hari ke perkembangan. Pertama, kosong. Kedua, akar mulai menembus tanah dan sebagai plamula mulai tampak. 3. Hari ketiga, akar mulai memancarkan tanah ke tanah, hipokotil ke atas dan warna biji hijau muda. Hari keempat, akar menancap kokoh ke tanah, daun muncul berwarna hijau terbuka dan batang hijau kuat. Hari kelima, daun terbuka semuanya dan mengarah ke matahari. 6. Hari ke-6, daun makin tebal dan berwarna hijau segar. Hari ke-7, tumbuhan segar dan batang kokoh. B. Tempat gelap. 1. Tabel pertumbuhan. Hari pertama, pertumbuhan pertama sama 0,0 sampai pertumbuhan kelima 0,00. Rata-ratanya juga sama 0,00. Hari kedua, pertumbuhan pertama 1,00 sampai pertumbuhan kelima 1,00. Rata-ratanya juga sama 1,00. Hari ketiga, pertumbuhan pertama 3,80, pertumbuhan kedua 3,80, pertumbuhan ketiga 3,90, pertumbuhan keempat 3,90,
pertemuan kelima 3,90, rata-ratanya 3,86. Hari keempat, pertumbuhan pertama 9,99, pertumbuhan pertama 9, pertumbuhan kedua 9, pertumbuhan ketiga 9,20, pertumbuhan ketiga 9,15, pertumbuhan keempat 9,15, pertumbuhan 9,10 kelima, rata-ratanya 9,09. Itu yang hari keempat. Hari kelima, pertumbuhan pertama 14,5, pertumbuhan kedua 14,50, pertumbuhan ketiga 15,50, pertumbuhan keempat 16, pertumbuhan kelima 15,10, rata-ratanya 15,11. Hari ke-6, 21 pertumbuhan pertama, 22,30 pertumbuhan kedua, 21,70 pertumbuhan ketiga, 22,40 pertumbuhan keempat, 20,30 pertumbuhan kelima, rata-ratanya 21,54. 7. Hari ke-7, 26,00, pertumbuhan kedua 24,50, pertumbuhan ketiga 25, pertumbuhan keempat 27,50, pertumbuhan kelima 23,50, rata-ratanya 25,30. 2. Tabel perkembangan. Hari ke perkembangan. Pertama, tidak ada. 2. Akar mulai menembus tanah dan sebagai pramula mulai tampak. 3. Akar mulai menancap ke tanah, hipokotil ke atas dan berwarna hijau kuning muda dan ada juga berwarna merah muda. 4. Akar menancap kokoh ke tanah, daun muncul tapi menguncup kekuningan dan batang putih pucat. 5. Daun masih mengatup, batang lemah, pucat dan tumbuh menyebar. 6. Hari ke-6, daun kuning tetap menguncup, batang makin pucat dan lemah. 7. Tumbuhan pucat dan daun tidak berkembang. 3.2. Analisis data. Pada dasarnya, tumbuhan membutuhkan cahaya. Banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dengan merendam kacang hijau selama 18 jam dan meletakkan 5 biji kacang hijau ke dalam polybag atau polybag A2 dan polybag B2, lalu meletakkan polybag A2 di tempat terang dan polybag B2 di tempat gelap. Dari tabel dan grafik pengamatan tinggi tanaman yang telah diukur selama 7 hari, ternyata didapat rata-rata tinggi tanaman kacang hijau yang ditanam di tempat terang dan gelap adalah XA2 sama dengan tinggi tanaman tempat terang dibagi 6 sama dengan 49,122 dibagi 6 sama dengan 8,19 cm. XB2 sama dengan tinggi tanaman tempat gelap dibagi 6 sama dengan 72,858 dibagi 6 sama dengan 12,14 cm. Jadi selisih tinggi tanaman kacang hijau yang ditanam di tempat terang dan gelap adalah X sama dengan X pangkat 2 dikurang X pangkat 1 sama dengan 12,14 dikurang 8,19 sama dengan 3,95. Penutup 4.1 kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah dari hasil penelitian pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau, saya dapat menyimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan atau kacang hijau membutuhkan cahaya. Namun, banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari penelitian yang saya lakukan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung
pertumbuhannya lebih lambat, daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak, kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat, tinggi atau etualasi, dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung, tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi primer, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Terus 4.2. Saran saya, sebaiknya percobaan ini dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar terlihat lebih jelas dan lebih detail dalam menyimpulkan perbedaan antara tumbuhan yang berada di tempat terang dan berada di tempat gelap. Juga peralatan yang lebih komplit dan modern, seperti bukan menggunakan mistar tetapi menggunakan auksanometer agar lebih akurat. Sebaiknya menanam di aqua gelas yang bening agar ketika difoto tampak jelas dari ujung akar hingga ujung daun. Dan sebaiknya medium tempat tumbuh kacang hijau tersebut lebih besar agar pertumbuhannya maksimal. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.